Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Bunda Solihah, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat ya, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kemudahan serta kelancaran dalam menjalankan tanggung jawab kita, amanah dari Allah sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri. Semoga diberikan kemudahan di setiap harinya. Nah, alhamdulillah Bunda, hari ini mendapatkan kesempatan lagi untuk dapat sharing aktivitasku dimulai dari pagi hari ini ya Bun. Biasa ketika bangun pagi langsung menuju dapur. Nah, ini kegiatanku diawali dengan merebus air ya Bun ya, untuk membuat kopi. Ini anak perempuanku Bun, dia membantu menyapu karena aku biasakan sejak kecil itu selalu membantu pekerjaan orang tuanya di rumah ya Bun. Ya bisa menyapu, bisa cuci piring, kadang menjemur atau mengangkat jemuran gitu. Jadi ketika pagi tidak boleh pegang HP sebelum bantu orang tua gitu. Nah, seperti biasa aku membuat kopinya 2 ya Bun. 1 untuk suamiku dan 1 lagi untuk aku sendiri. Kalau suamiku itu tipe-tipe yang apa ya Bun, makannya itu agak susah. Jadi yang penting itu kopi ya Bun. Dan memang kalau suamiku itu memang perokok, jadi ya masih PR sekali gimana caranya supaya suamiku itu berhenti merokok. Mungkin Bunda punya tips di rumah gimana supaya suaminya yang perokok aktif itu bisa berhenti, atau mungkin proses dulu ya Bun, mengurangi gitu seperti apa. Karena jujur suamiku itu perokok berat Bun, jadi susah untuk berhentinya. Dan mungkin yang di sekelilingnya itu kan perokok pasif ya Bun ya, jadi lebih rentan resiko dampak dari merokok itu ketimbang si perokok aktif itu yang aku tahu ya Bun. Tapi kalau dinasehati apa diberi masukan itu ya iya, tapi ya tetap saja sampai sekarang anaknya 2 masih belum bisa berhenti merokok Bun. Nah, ini untuk kopinya langsung aku antarkan. Ini kegiatanku mengecek ya Bun. Ini aku buka koper anakku karena hari ini anakku mau berangkat ke pondok ya Bun ya. Nah, ini pondoknya itu pondok liburan. Jadi selama liburan ini anakku nanti aku titipkan di pondok pesantren. Jadi memang rutin setiap tahun kan dia liburnya itu 3 minggu. Nah, itu kan lama banget ya Bun. Jadi memang aku tawarkan ke anakku perempuan itu, kakak kamu mau mondok enggak? Nah, alhamdulillah anakku mau Bun. Ya cuman liburan seperti ini aja gitu ya Bun. Daripada di rumah HP-an, tiduran, kadang juga males-malesan gitu, kok kadang itu sayang gitu. Padahal setiap harinya itu kan jadwalnya padat, sekolah jam 2 sampai rumah jam 3, nanti jam 3 terus dia itu ngaji, nanti ngaji pulang jam 5, istirahat sebentar, sholat, habis maghrib itu les. Nah, ketika libur itu benar-benar kayak yang gak ada aktivitas gitu. Jadi ya seperti itu. Kadang waktu luang itu berbahaya Bun, itu menurut aku ya. Karena kalau di lingkungan keluarga suamiku itu memang rata-rata anak-anaknya dipondokkan. Nah, kebetulan kalau anakku itu waktu kecil itu pernah Bun kelas 2. Nah, kelas 2 SD itu masuk pondok pesantren. Masuk pondok pesantren kelas 2, kelas 3. Nah, 2 tahun Bun. Setelah itu pindah ke sekolah tempat aku mengajar karena anakku yang pertama itu sakit Bun. Jadi
kakinya itu bengkak kalau kecapean gitu. Akhirnya sekarang dia di rumah, tapi dengan catatan aktivitasnya harus benar-benar terjaga. Jadi pulang sekolah ya harus mau ngaji, harus mau les seperti itu. Nah ini aku gulung tikarnya ya bun ya, bukan tikar ini bun, ini kasur lipat gitu, nggak terlalu tebal juga, jadi nanti buat dia di pondoknya sana. Ya lumayan bun, ini nggak terlalu berat juga, bawaannya juga nggak terlalu banyak, cuma kasur, terus koper isinya baju-baju, terus bawa bantal. Tadinya pengen bawa guling bun, tapi aku larang, gak usah kak, bantal aja, soalnya ayahnya itu gak bisa nganter bun, jadi cuma aku. Nah ini aku baru sempat buka pintu ya bun ya, ini sekitar pukul 6 pagi, suasananya masih seger, sejuk udaranya, jadi sambil sedikit stretching gitu pun biar badan itu lebih enak, enteng gitu. Bagaimana bunda hari ini, mungkin sudah olahraga bun? Olahraga itu penting ya bun ya. Nah tapi ini aku sendiri pun juga perlu motivasi bun, aku soalnya orangnya itu mageran. Nah ini lanjut aku cuci piring bun. Cucianku hari ini lumayan banyak ya, karena semalam itu ayahnya itu pulang, ayahnya anak-anak, suamiku pulang bawa bakso. Jadi malam-malam itu kita berempat makan bareng-bareng ya. Biasa kalau sudah malam itu aku tuh mau beres-beres gitu agak males bun. Kadang pengen kayak bunda-bunda yang lain itu kalau malam gitu harus bersih dapurnya, harus kinclong dapurnya. Kadang juga pengen ya bun, tapi nggak tahu kenapa kalau malam itu hawanya itu udah males. Nah itu tadi ada anakku ya bun, jadi dia minta tolong benerin bajunya gitu, ada yang nyelepit gitu kancing bajunya. Jadi ya begitu ya bun, kalau punya anak perempuan dia itu kalau soal penampilan ya tetap ibunya gitu. Terus ini masih lanjut aku cuci-cuci lagi bun. Hari ini aku nggak masak ya bun, karena anakku yang kecil tadi pengennya sarapannya sarapan roti, kakaknya juga. Terus suamiku pagi ini juga nggak sarapan, suamiku itu sarapan pagi tuh nggak bisa bun, paling cepet itu jam 10. Terus aku sendiri nanti juga ke tempat kerja itu ada acara, dan pastinya nanti juga ada acara makan-makan, jadi kayaknya mubazir banget ya bun kalau aku masak, palingan juga nggak kemakan. Dan sebenarnya aku tuh orangnya nggak yang harus tiap hari masak gitu, enggak bun, karena ya itu kadang ayahnya itu pagi kan nggak biasa sarapan ya, terus kadang itu sore atau malam itu sering banget itu dapat kiriman nasi bun, nasi kotak, nasi marangan gitu. Jadi kan kerjaan ayahnya itu kan di kantor desa, jadi Pak Sekdes ya. Jadi ya kadang kalau ada warga yang hajatan atau acara apa gitu ya suka dapat nasi bun. Jadi ya kalau masak banyak-banyak itu kadang itu sayang gitu, mubazir, basi, paling nanti ujung-ujungnya masuk ke kulkas. Nah kadang pun di kulkas juga kebuang juga bun, karena makanan yang lain itu banyak. Jadi seringnya itu kalau misalkan lagi malas makan ya udah kadang beli. Kebetulan kalau di tempatku ini banyak bun yang jualan sayur mentah ada, sayur mateng ada, dan rasanya pun juga lumayan bun, maksudnya harganya juga terjangkau. Nah ini aku baru selesai mandi, ini mau jemur baju bun.
Biasa malam sebelum tidur itu aku selalu sempetin untuk nyuci baju dulu, karena kalau pagi-pagi itu bener-bener kayak dikejar-kejar waktu gitu pun, 5 menit itu berharga banget. Nah ini aku jemur di atas ya bun. Ini sebenarnya cuacanya, nah ini nggak tahu HP ku atau memang cuacanya ya bun ya, kadang terang kadang gelap gitu. Tapi masalahnya memang HP ku ini HP ala-ala gitu ya bun, asal bisa ngerekod gitu. Kalau kualitasnya ya tahu sendiri seperti ini ya bun, nggak apa-apalah, hitung-hitung menyalurkan hobi, menyimpan kenangan. Jadi suatu saat nanti aku bisa melihat, oh seperti ini aku dulu rempongnya, apalagi ketika anak-anak masih kecil ya bun ya, disempet-sempetin ngambil video, ngedit video, dubbing video, dan itu kayak ada semacam kepuasan tersendiri gitu bun, sambil menceritakan aktivitas kita gitu. Kayaknya itu penghargaan untuk diri sendiri. Oh aku sudah bisa melakukan banyak hal ternyata. Kadang itu kita suka sebagai ibu nih ya, sebagai ibu apalagi bekerja itu suka ngerasa hari ini kok capek banget gitu, ngapain aja sih. Kadang yang terlihat cuma rebahan, padahal enggak ya bun, sebenarnya kerjaan kita enggak ada habisnya. Nah ini kangkung yang masih baby bun, ini usianya sekitar semingguan. Nah doain ya bun, nanti di atas ini aku bisa bikin kebun sayuran ya, nanti nanam apalah yang bisa dimasak ya. Dan ini stok pupuk itu suamiku buat sendiri dari apa bun, jerami. Oh bukan, kalau aku bilang ini apa ya bun namanya, pokoknya dibakar sekam ya bun, dibakar sama suamiku itu, terus dikasih campuran apalagi nggak tahu. Nah ini lantai atas rumahku ya bun ya, masih berantakan, masih jembrek. Itu kolam cacing suamiku itu, cacing sutra. Nah seperti ini bun, masih banyak yang belum selesai lah pokoknya, dan bahaya kalau anak kecil naik. Ini anakku mau berangkat ke pondok, jadi mau salim sama Mbah Huti neneknya gitu. Tadi nggak sempet kerekod. Nah kita sudah sampai, ini pondoknya ya bun ya. Ini nama pondoknya, Pondok Miftahul Ulum ya bun. Alamatnya ada di Jatinom. Jatinom itu Kanigoro, Blitar. Nah ini tempatnya luas dan asri ya bun. Rencananya nanti anakku 5 hari ke depan itu belajar di sini ya, mumpung liburan. Terus yang berminat mungkin bisa daftar ya bun ke sini, karena untuk pondok liburan ini tuh seru banget. Anakku tiap tahun itu hampir selalu ikut bun. Nah ini registrasi dan biayanya juga terjangkau bun. Untuk pondok liburan itu 150.000 aja. Nah ini tempat tidur anakku nanti ya, yang ini khusus putri, nanti untuk yang putra juga ada sendiri. Nah yang penting anakku tuh enjoy bun. Nah sekian dulu ya bun videoku, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menyimak videoku. Bye bye bunda, assalamualaikum.